Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan ya di perkuliahan online mata kuliah perubahan sosial budaya. Nah, kita lanjutkan ya, saudara. Kalau kemarin kita sudah membahas teori perubahan sosial budaya menurut Anthony Giddens ya. Nah, sekarang kita lanjut ya kepada teori perubahan sosial budaya menurut Michel Foucault ya. Nah, kita langsung saja ke slide Michel Foucault. Nah, satu hal yang paling populer dari Michel Foucault ya tentang kuasa pengetahuan. Ya, kita akan gunakan kata kunci ini untuk menjelaskan sebuah perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, pertama saya sampaikan dulu ya beberapa apa ya istilahnya ya, ulasan-ulasan tentang apa sih penjelasan dari kuasa pengetahuan ini ya, bahwa saudara Michel Foucault bilang pengetahuan yang kita percaya, kita yakini saat ini, yang kita yakini ya ini sebenarnya tidak bersifat objektif ya, akan tetapi pengetahuan ini berada pada wilayah kekuasaan ya. Sebuah sistem pengetahuan berada di dalam sebuah hubungan timbal balik dengan sistem kekuasaan ya, yang mampu menciptakan dan mempertahankan kebenaran ya, sehingga kebenaran sebenarnya hanyalah sebuah produk dari praktek kekuasaan ya. Ini saudara. Jadi sehingga fenomena modernisasi dan globalisasi saat ini sebenarnya berada di dalam wilayah pengawasan kekuasaan besar ya. Jadi ada bentuk-bentuk kekuasaan tertentu yang kemudian mengendalikan dunia dengan berbagai macam kompleksitasnya ya. Nah, di mana kemudian di balik setiap sebuah perubahan sosial budaya sebenarnya ada berbagai relasi kekuasaan yang beroperasi di sana. Nah, ini saudara. Ini pokok-pokok pikiran ya, saya sampaikan dulu ya tentang kuasa pengetahuan yang disampaikan oleh Michel Foucault. Nah, saya akan jelaskan dengan contoh sekarang tentang bagaimana pengetahuan yang kita yakini saat ini adalah produk dari sebuah kekuasaan. Ya, mungkin yang paling populer saat inilah saya akan menjelaskan dengan contoh yang populer yang kita semua juga belakangan mengikuti perkembangannya ya. Nah, contoh yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana ketika pemerintah mewacanakan bahwa pembangunan jalan tol itu penting untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Inilah wacana yang dibangun oleh pemerintah. Inilah sebuah sistem pengetahuan yang kemudian dikonstruk oleh mereka ya, sehingga seolah-olah inilah kebutuhan masyarakat saat ini ya. Nah, inilah tentang bagaimana cara kerja kekuasaan di dalam membangun sebuah wacana ya. Nah, inilah yang terus kemudian wacanakan kepada masyarakat, disampaikan kepada masyarakat ya, sehingga kita bisa melihat begitu betapa masifnya berbagai macam pembangunan jalan tol di baik di Jawa maupun di luar Jawa, bahkan di Papua sekalipun ya, mulai dibangun itu tidak hanya di darat, ternyata sampai di laut, bahkan sampai di udara juga ya. Tol darat, tol laut, tol udara ya. Inilah wacana yang kemudian dikonstruk oleh pemerintah ya. Nah, dikonstruk sebagai kebutuhan mendesak, kebutuhan mendasar yang kemudian harus segera direalisasikan ya. Ini ya tentang bagaimana kekuasaan mengkonstruksi pengetahuan. Nah, ini saudara ya. Nah, tetapi kan kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, ternyata dari dampak
pembangunan itu juga ada dampak iringannya, ya. Bagaimana misalkan tentang nasib-nasib apa namanya para pedagang, ya, kuliner ataupun yang lainnya yang berada di sepanjang jalur Pantura yang selama ini memang dilewati oleh kendaraan-kendaraan pada umumnya, ya. Lalu bagaimana dengan nasib para apa namanya, ya mereka itu semua kemana harus berjualan, ya, ketika jalanan sudah mulai sepi beralih ke jalan tol dan sebagainya. Ya. Nah, lalu kemudian tentang bagaimana kemarin ketika terjadi gejolak di Papua, ya, nyatanya masih bergejolak ketika di sana sudah juga dibangun jalan tol yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain, dari bukit satu ke bukit yang lain. Ya, tetap saja bergejolak, tetap saja mereka menyuarakan untuk berpisah. Apakah benar-benar jalan tol itu saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Papua misalkan? Ya, nah ini saudara. Apa sebenarnya kebutuhan mendasar mereka? Ya tentu ada perlu banyak kajian historis ya kalau mau berbicara tentang Papua dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Ya, tarik ke belakang pada sebuah proses yang namanya pepera misalkan, penentuan pendapat rakyat. Ada sejarah apa di sana? Ya tentu akan sangat kontroversial kalau kita akan lanjutkan pembicaraan tentang pepera ini. Tapi yang ingin saya fokuskan adalah tentang bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat yang perlu segera dipenuhi oleh pemerintah. Ya, tapi kan di satu sisi pemerintah mewacanakan bahwa inilah kebutuhan jalan tol atau infrastruktur inilah yang kemudian apa namanya menjadi kebutuhan mendesak yang diperlukan saat ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, nah ini saudara ada praktek-praktek kekuasaan yang bermain di sini, ya. Ada praktek-praktek kekuasaan yang bermain di sini, ya, untuk mewacanakan sebuah kebenaran, ya, kebenaran tentang apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, ketika sebuah kebenaran ini sudah diterima oleh masyarakat, ya, pengetahuan ini sudah diyakini paling benar oleh masyarakat. Dan ketika pengetahuan ini kemudian sudah direalisasikan betul-betul menjadi sebuah jalan tol, menjadi waduk, menjadi ya infrastruktur yang lainnya gitu ya. Nah ini kan kemudian akan mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan sosial di masyarakat. Ya itu tadi bagaimana dengan nasib para pedagang di sekitar wilayah Pantura atau mungkin orang-orang dengan profesi yang lain yang mengandalkan jalur Pantura itu misalkan. Ya, bagaimana keberadaan masyarakat yang kemudian rumahnya direlokasi untuk dibangun waduk dan sebagainya. Ya, ini kan tentu terjadi sebuah perubahan sosial di masyarakat. Ya, sebagai dampak dari pembangunan yang diwacanakan oleh pemerintah. Nah, inilah tentang bagaimana Michel Foucault menjelaskan kuasa pengetahuan, ya, untuk juga menjelaskan hubungan kuasa pengetahuan ini dengan perubahan sosial budaya, ya. Nah, di mana ternyata dalam sebuah proses perubahan sosial budaya ada berbagai macam relasi kekuasaan yang beroperasi di sana. Ya. Nah, wacana tentang pembangunan ini, wah tentu ada banyak relasi kekuasaan yang bermain di sana. Siapa yang berkepentingan terhadap jalur-jalur itu, infrastruktur ini dan sebagainya. Ya, pengusaha mana yang kemudian punya banyak kepentingan terhadap pembangunan infrastruktur ini, infrastruktur itu dan sebagainya. Nah, tentu ini ada banyak relasi kekuasaan yang beroperasi di dalam sebuah perubahan sosial budaya di sana. Ya, ini ya saudara sedikit ya saya sampaikan, saya kutipkan sedikit saja pendapat Michel Foucault tentang perubahan sosial budaya. Ya, masih banyak lagi sebenarnya pandangan-pandangan Michel Foucault tentang banyak hal lagi yang lain.
pendisiplinan tubuh, seksualitas, ya, dan macam-macamnya. Itu akan dibahas di mata kuliah yang lain tentu. Oke, jika masih ada yang perlu ditanyakan bisa kita lanjutkan dalam forum diskusi. Terima kasih saudara, ya, ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.